Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak ada istilah bosan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam menganugerahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Hanya lemahnya makhluk, kadang dia melupakannya atau dia lalai darinya, atau bahkan dia enggak beradab terhadap apa yang telah anugerahkan, apa yang telah Allah anugerahkan berupa nikmat-nikmat yang begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan mampu untuk bisa menghitungnya secara keseluruhannya. Sehingga pada kesempatan awal ini saya ingin mengingatkan kembali bagi saya dan antum sekalian bahwasanya saking agung dan besarnya serta banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada nikmat yang secara hitungan sedikit, yakni secara bilangan sedikit, namun begitu besarnya secara hakikat. Sehingga ini kita perlu merenunginya kembali, karena betapa banyak saya secara pribadi, juga mungkin antum sekalian melihat di zaman yang telah akhir ini, sebagaimana dikatakan Nabi, tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman yang datang setelahnya itu lebih buruk dari zaman yang sebelumnya. Dan kita melihat hari ini luar biasa keburukan yang bertumpuk, dan di antara asbabnya melupakan atau tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal 1400 atau 500 tahun yang lalu, 1500 tahunan yang lalu atau 1400 tahunan yang lalu, beliau sudah menyebutkan, mengingatkan kepada kita. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas, beliau bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat, Allah itu memberikan kepada kita dua nikmat. Ma'bunun fihi ma katsirun minan nas. Betapa banyak manusia yang bangkrut, yang rugi, yang celaka karena abai atau melupakan nikmat tersebut. Dan apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia bangkrut padahal dia sudah diberi nikmat tersebut. Apa itu? Keadaan sehat dan juga waktu luang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalau kita mau mengingat kesehatan kita sering melupakannya. Kita tidak memanfaatkannya dengan begitu baik.
Padahal ketika datang sakit, ya, tiang niku nek loro, kita ditimpa suatu sakit bahkan nggak berat banget tapi sakit gitu aja. Itu rasanya kita sudah nggak mau apa-apa. Kecuali satu yang paling dia inginkan, napa Mas Irwan nek wong loro sing paling diinginkan sehat. Sehat. Padahal ketika sehat apa-apa diharepi. Mangan gatot jereke viral, jereke klasik diuber. Untuk wis mulai ompong sik pengen mangan sate sing akeh. Apa-apa. Nek wong lanang sik pengen rabine. Neng wong wedok wis tambah tua sik pengen tuku mas-masan. Ra cukup masih sing paling gede. Apa-apa dikarepi itu orang kalau sehat. Padahal ketika datang padanya sakit, dia itu ditawani duit oke, ya wis saras-sarasen, ditawani panganan enak, ya wis ra gubris. Tapi apa yang dia inginkan? As-sehat. Padahal Allah telah anugerahkan kepada kita dua nikmat yang salah satunya tadi dikatakan oleh Rasulullah as-sehat. Demikian pula al-faragh, waktu luang. Ini juga banyak manusia bangkrut padahal diberi nikmat. Kadang-kadang kita menunda sesuatu dalam kondisi sempat. Sempat ngaji sempat, sinau sempat, kerja sempat, ya, ibadah sempat, sodakoh sempat. Sempat, kesempatannya itu luas sekali, apalagi di zaman yang begitu makmur hari ini. Napa malih sing mulai rodok tua-tua kados kula jenengan rata-rata akeh nganggure, akeh sempate. Akan tetapi kadang kita terbangkrutkan dalam kondisi mendapat kesempatan yang luar biasa. Sampai-sampai kalau kita hilang kesempatan itu Masya Allah. Kadang-kadang wis mulai datang kesibukan dan manusia itu selalu datang padanya kesibukan. Akan ada nanti orang yang didatangi kesibukan. Bahkan ketika ditekani koncone, ayo cah ngaji, ayo rek, monggo om, monggo Pak De, mumpung enek kajian. Ora sempat ya aku sibuk banget yo. Masya Allah pengen aku bisa kapan yo iso longgar. Kapan iso sempat? Ketika datang kesibukan. Tapi pas sempat kemarin-kemarinnya dia lupa, dia nggak ingat atau dia abai. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman dalam kitabnya yang mulia, kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang pentingnya kesempatan ini nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Iki lho gegayuhane, angen-angene, lamunane wong-wong sing wis kelangan kesempatan. Ya, Allah sudah gambarkan seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, berinfaklah kalian dari sebagian apa-apa yang Allah rezekikan atau yang kami rezekikan kepada kalian. Itu pun infak itu mung sebagian, enggak infak no hartamu, donyamu kabeh, enggak. Jadi sebagian saja, bahkan bisa dibilang sebagian kecil. Bahkan kalau zakat wajibnya itu cuma 2,5%. Gak sampai 5%. Ya. Bahkan isunya kalau di media itu pajak wae kadang naik sampai 500%. Ya. Ini zakat. Kalau pajak itu kan nggak wajib. Bahkan hukum pajak yang menimpa kaum muslimin itu asalnya haram. Penarik pajak itu nanti oleh Allah di akhirat dia akan mendapatkan azab yang sangat besar. Cuma kita lagi nggak bahas itu. Ya. Jadi kita disuruh diperintahkan oleh Allah untuk berinfak sebagian dari apa yang Allah rizkikan. Kenapa diperintahkan dan kapan diperintahkan? Segeralah, ya. Min qabli
ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian itu mendatangi kalian, fayaqula rabbi laula akhartani. Sebelum datang kematian, sehingga orang yang mati itu tamanni, berangan-angan, pengen, ya. Tapi gak mungkin. Ya. Dia mengatakan, wahai Rabbku, seandainya engkau mengakhirkan sedikit waktu saja untukku hidup, ya. Kata dia, fa'as-saddaqa, sungguh aku akan bersedekah wahai Rabbku, wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh, yang mengamalkan apa yang engkau perintahkan dan diperintahkan oleh nabimu, dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, ini lamunane wong sing wis ra duwe kesempatan. Maka betapa ruginya kita dalam kondisi diwehi dua nikmat yang agung kok bangkrut, ya. Maka kata Rasulullah, nikmatani maghbunun ghoben, ya. Ghoben itu dalam dunia perdagangan itu biasanya jual beli kemudian dia tertipu, ya. Tertipu bangkrut sak modal-modali. Ojo kok badi nih modali wae kadang ora balik. Itu mahbunun. Jadi yang sangat aneh, diwehi nikmat kok malah bangkrut. Ini betul-betul wis upama nek wong-wong sekolah itu manajemen ekonominya wis amburadul. Kalau nggak punya modal mungkin. Iki lo diwehi modal, modalnya gede kok malah bangkrut. Apa modalnya kata Allah? Kata Rasulullah, as-sihhatu wal farah. Ya. Keadaan sehat dan juga keadaan waktu luang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan satu hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini bermanfaat bagi kita sehingga kita benar-benar bisa memanfaatkan waktu kita, ya. Sisa dari waktu luang kita dan juga kesehatan kita sebelum datang masa sakit atau datang hilangnya kesempatan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada adzikr, dan malam ini saya menggantikan Ustadz Arif, ya. Disebabkan beliau ada sedikit kekurang sehatan, syafahullahu, ya. Mudah-mudahan Allah menyehatkan beliau, dan juga itu pelajaran bagi kita, ternyata sehat itu penting banget, ya. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita yang pertemuan kemarin kita telah selesaikan doa ketika menuju masjid dan juga ketika masuk masjid. Ketika masuk masjid kita tambahkan kemarin doa yang mungkin jarang diamalkan, yakni a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Adapun doa yang sangat masyhur kemarin apa Pak Win? Doa masuk masjid. Rahmat. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat-Mu, ya. Itu yang masyhur, cuma bagi siapa yang telah mengamalkan ini lama, alangkah bagusnya kalau ditambah dengan a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, karena pada doa yang barusan ini dijamin sampai setan itu ngomong orang itu telah dijaga dari godaan setan sehari penuh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya. Qala muallif rahimah hafizahullah taala, dan sebelum kita lanjutkan sedikit sekedar menyampaikan telah sampai kepada kita khabar
tentang wafatnya salah seorang ulama kita dan bapak dari kaum muslimin dan orang yang punya kontribusi besar di dalam dakwah, dalam menyebarkan tauhid, dalam memerangi syirik, dalam membimbing umat. Meskipun dia berdakwah di negerinya, akan tetapi ilmunya dan keutamaannya meluber kepada negeri-negeri kaum muslimin yang lain, yakni telah sampai kepada kita wafatnya mufti negeri Saudi, yakni Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau dan angkat derajatnya, dan Allah beri kesabaran kepada kaum muslimin. Sungguh meninggalnya seorang ulama itu jauh melebihi meninggalnya kebanyakan dari kaum muslimin. Karena al-ulama warasatul anbiya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan itu pelajaran penting bagi kita siapapun keadaannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, kita lanjutkan pada kitab kecil kita berkaitan dengan zikir, yakni al-ikhtiyar li ahammi sihahil azkar, yang ditulis oleh Syekh Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Qala al-muallif, kata beliau, azkarus shalah. Setelah kita menyelesaikan banyak zikir kemarin, alhamdulillah, sekarang kita masuk pada bab azkarus shalah. Zikir-zikir yang berkaitan dengan sholat. Dan ini perkara yang sangat penting, karena di hisabnya nanti di akhirat yang pertama kali bagi kaum muslimin adalah as-sholat. Kalau baik sholatnya, maka insya Allah amal lainnya ada harapan besar untuk baik. Kalau buruk sholatnya, dimungkinkan amal lainnya akan buruk. Kemudian beliau masuk pada pembahasan pertama pada azkarus shalah, yakni takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang permulaan, takbir yang permulaan. Dan beliau membawakan satu hadis, kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil musii salatih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda kepada orang yang jelek salatnya. Ya, dulu itu ada seseorang salatnya itu jelek, susu-susu, ya, kecepatan uber-uberan kayak ayam mematok makanan. Ya. Beliau mengatakan, idza qumta ilas sholati fakabbir. Kata beliau, apabila kamu berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dan ini udah jelas. Kemudian hadis yang kedua, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kunci daripada salat itu adalah at-tuhur, yakni bersih, bersuci, yakni wudu maksudnya. Dan wa tahrimuha at-takbir, dan mulai perkara selain sholat itu diharamkan semenjak takbir, yakni takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim, dan kembali halal melakukan sesuatu yang di luar aturan sholat itu adalah at-taslim. Setelah salam maka boleh melakukan ubur rampen atau perkara-perkara yang berkaitan di luar sholat. Saya baca semua dulu hadisnya. Dan pada hadis yang ketiga, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbira fis shalah
Farafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadwa mankibai wa idza kabbara lirruku'i fa'ala mislah wa idza qala sami'allahu liman hamidah fa'ala mislah wa qala rabbana walakal hamd wa la yaf'alu dzalika hina yasjud wa la hina yarfa'u ra'sah minas sujud. Rawahul Bukhari wa Muslim. Pada hadis ketiga dari Abdullah bin Umar, yakni anaknya Umar bin Khattab, kata beliau, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan takbir di dalam sholat. Jadi dia membuka sholat itu dengan takbir, yakni takbiratul ihram. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ketika takbir tersebut, sehingga dia menjadikan kedua tangannya tersebut hadwa mangkibai, setentang kedua bahunya. Bukan nempel bahu, bukan apa ini jenenge? Ngelurusi bahu kita, tapi setentang dengan bahu. Intinya lurus dengan bahu. Jadi nggak harus begini. Begini pun ini setentang dengan bahu. Intinya segaris dengan bahu, bisa begini, yang penting nggak begini. Nah, beginian beda lagi, ini kayak orang renang itu beda. Beliau menjadikan kedua tangannya setentang dengan kedua bahunya. Dan apabila beliau takbir untuk ruku', beliau melakukan hal tersebut juga, yakni ketika takbir untuk ruku', Allahu Akbar mau ruku'. Dan ketika beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ya, dari ruku', beliau bangkit, beliau juga melakukan yang serupa, setentang dengan bahu, yakni mengangkat tangannya. Kemudian beliau mengatakan Rabbana walakal hamdu. Akan tapi beliau tidak melakukan hal itu, yakni mengangkat kedua tangan lagi ketika sujud, dan juga tidak mengangkat ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud, yakni ketika bangkit dari sujud juga enggak mengangkat kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dan insya Allah ini akan kita terangkan sedikit nanti insya Allah. Namun berkaitan dengan sholat, kita akan sedikit membahas dan saya nukilkan dari kitab Akhta'ul Musallin miliknya Syekh Abdullah Al-Iryani hafizahullah ta'ala. Beliau ulama Yaman, murid saya Mukbil, juga murid saya Yahya. Dan alhamdulillah beliau mendapatkan istri yang kesekian, salah satunya warga Indonesia dari Banjarnegara, dan alhamdulillah beliau sempat beberapa tahun berdakwah mengajar di Jawa, dan sekarang banyak berdakwah di salah satu ma'had di kota Parepare, Sulawesi Selatan, yakni di Ma'had Al-Amin. Al-Amin, dan beliau dengan keluarganya di sana, dan termasuk dari deretan ulama besarnya negeri Yaman. Dan beliau mempunyai karya-karya tulis yang dijual di maktabah, ya, toko-toko kitab yang tersebar di penjuru negara, ya, termasuk di Indonesia kita. Dan dulu banyak juga cetakan dijual di maktabah yang kita kerja di situ. Nah, kita nukilkan dari kitab beliau Akhta'ul Musallin minal wudu ila ma ba'da taslim, kesalahan-kesalahan orang yang sholat semenjak dari wudu sampai salam. Berkaitan dengan sholat, dalam kitab kecil kita, sebelum kita masuk membahas tentang piye takbir sing bener, toto coroni, karena banyak kesalahan di sana, maka kita sedikit menyinggung perkara yang jarang disinggung oleh kebanyakan kaum muslimin hari ini, yakni tentang as-sutroh. Sutroh. Nah, ini nggak banyak yang peduli. Ya, ada sedikit saudara-saudara kita yang peduli dengan sunnah, alhamdulillah. Ya. Kata beliau, as-sutroh. Sutroh itu adalah niki nggih. Nah, kula jenengan salat, kalau kita ini salat, nah, maka di depan kita ini ada pembatas. Nah, pembatas yang di depan kita ini disebut sutroh, ya, disebut sutroh dalam bahasa agama kita. Dan beliau menyebutkan as-sunnatu fis sutroh antakuna sakhison. Jadi sunnah di dalam sutroh, piye sutroh iku,
yaitu dia itu hendaknya berupa sesuatu yang tegak berdiri, ya, yang nonjol, tegak berdiri itu sutroh. Ya. Dan wayu jaziu qadras shibr, dan dia mencukupi untuk kadarnya itu sekitar sejengkal, ya, kurang lebih 30 cm, ya, sejengkal ini, ya, sejengkal. Jadi minimalnya sutroh. Wa ayyakuna baina maudhi'i ra'sil musalli wa baina sutratihi mamar rusad. Dan seorang yang sholat itu menjadikan antara tempat kepala dia ketika sujud, ya, dan ya, antara kepala dia, ya, ketika sujud dengan sutrohnya itu sejarak kurang lebih anak kambing yang lewat. Jaraknya itu kira-kira cukup untuk anak kambing yang lewat, jadi gak mepet. Tapi ada renggang anunya. Ini sutroh di dalam sholat. Dan yang kedua beliau menyebutkan wa alal musalli alla tata'adan yamuru baina yadayhi wa baina sutroh. Dan bagi orang yang sholat, hendaklah dia itu menghalangi seseorang yang maksa mau lewat antara dia dan antara sutrohnya. Jadi kalau ngadeg, kalau jenengan sholat, nah kita sholat di sini, nah di sini ada sutroh kita toh, ada sutroh, maka ketika ada orang mau lewat kita harus menghalanginya. Dan ini wajib hukumnya. Nek ngengkel, jak gelut. Bahwa setan, karena sing ngengkel itu setan. Lha wong gede, jangan gelut. Ya, jangan gelut. Nek kalah sing dosa kon kono. Cuma ya insya Allah di negeri kita nggak ada yang nakal lewat seperti itu. Nek arek cilik, nek ra kena dipenggak, kita yang maju, nanti ada penjelasannya. Nah itu sutroh, dan sutroh ini hukumnya wajib. Nanti dijelaskan juga. Kemudian beliau juga menjelaskan famin akhta'il musallin fi babis sutroh, dan termasuk kesalahan-kesalahan orang yang sholat berkaitan dengan sutroh ini, yakni orang itu sholat nggak menghadap sutroh dari awal. Dari awal nggih, hitungannya itu ketika dari setat. Kalau setatnya sudah menghadap sutroh, kemudian di tengah-tengah perjalanan ada kejadian sutroh hilang, maka dia nggak dosa. Tapi yang dihukumi itu ketika setat awal itu dia nggak pakai sutroh. Kan kadang kita pakai sutroh, orang ada wong silong ngarepe dijadikan sutroh pembatas. Ternyata baru kita dapat separuh sholat dia pergi. Sedangkan kita mau geser pindah ke tembok, mendekat tembok jaraknya jauh. Nah kita duduk tetap berdiri di situ, sholat di situ. Nah ini kita tidak dihukumi melanggar. Karena asalnya, secara asal kita awalnya sudah menghadap sutroh. Jadi kesalahan orang sholat itu kalau setat awalnya itu dia nggak pakai sutroh sama sekali. Wahadza khotoun sawa'un kana fil haram au fi ghairi. Dan ini suatu kesalahan dalam sholat, baik itu di Masjidil Haram atau di negeri kita, karena ada yang menyangka sutroh itu hanya di sana, ya, gitu. Kenapa? Karena sutroh itu diperintahkan bagi orang yang mau sholat, untuk setiap sholat, wafi sairil amkan, dan setiap tempat berdasarkan keumuman dalil-dalil berkaitan dengan sutroh. Kemudian kesalahan yang kedua, as-sholatu ila sutroh ghairi sakhisah. Jadi kesalahan yang kedua, sholat menghadap sutroh tapi nggak menonjol sutrohnya itu. Kata beliau, kal khotti wal khayyat wal imamah wa nahwi dzalik. Seperti garis, sutrohnya kur garis tok. Atau apa ini biasanya antara keramik satu dengan tanda garis keramik satunya, atau kadang-kadang lepas imamahnya ditekek ngarep tapi cuma pendek saja. Nah, ini tidak teranggap sebagai sutroh. Tapi ini masalahnya. Telah sampai kepada kita fatwa ulama kita dan termasuk ulama besar kita, yakni Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau menfatwakan bahwasanya garis itu mencukupi sebagai sutroh. Garis itu mencukupi sebagai sutroh. Itu fatwa beliau, dan beliau di atas ijtihadnya, itu enak ulama lain dua ilmu.
Seorang yang berijtihad itu ketika dia berfatwa, fatwanya salah, dia tetap dapat pahala, tapi satu. Nek bener dia dapat 2 pahala. Nek wong goblok kados kula, nek fatwa tanpa dasar ilmu yang kuat, nek salah ya dosa, ngawur. Nek bener rung tentu oleh pahala karena apa? Ketepaan wae. Tapi kalau ulama gitu. Jadi beliau berfatwa bolehnya pakai garis. Akan tapi wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau menjelaskan sutra itu adalah sesuatu yang menonjol, ya, sesuatu yang menonjol tinggi, bukan garis saja. Dan tetap kita menghormati Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala, dan tak ada gading yang tak retak, manusia mesti ada salahnya. Dan termasuk kesalahan berkaitan dengan sutra yang ketiga disebutkan di sini adalah ad-danu minas sutrati jiddan. Jadi terlalu dekat dengan sutroh tadi. Jaraknya terlalu mepet, ya. Hatta yulsiqa sahu biha inda sujud. Sampai-sampai sahu kepalanya itu nempel ke tempat sutroh. Dan ini juga mengisyaratkan kepada kita, sutroh itu memang perlu begini. Nah, ketika sutroh tegak begini, umpamanya dinding, ngeten nggih, lek zaman Rasulullah itu biasanya kalau di Padang beliau menancapkan tombak atau anak panah itu. Anak panah ditancap nih di sutroh. Jadi ketika ngelewati itu jelas natap. Padahal kata Rasulullah jaraknya kan kira-kira anak wedhus itu cukup untuk lewat kalau kita sujud. Nggak ngelangkai kepala kita. Sedangkan kalau garis, kalau kita sutrohnya itu garis niku nggih. Nah, umpamane batas apa namanya? Karpet gini, kita kasih sutrohnya garis, maka ini pun garis ngeten. Nah, kepala kita itu nyendul sidik itu loh. Ya tetap nggak kroso, perasaan masih. Karena apa? Karena sutroh itu nggak gitu. Kalau gitu kita juga nyondol. Sedangkan kalau begini nyondol jelas ketahuan. Nah, ini juga mengisyaratkan bahwa sutroh itu nggak bisa diganti dengan garis. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkaitan dengan sutroh pula, di sini beliau menyebutkan beberapa dalilnya. Kata beliau, saya langsung simpulkan, ya. Kata beliau, kadar daripada sutroh itu kata Rasulullah SAW adalah mislu akhiratir rohal, semisal akhir daripada rohal. Rohal itu apa? Lek wong numpak unta niku, itu kan ada pelananya, pelana unta. Nah, pelana unta itu kok enek jejeke ini. Jejeke memburi, nah kurang lebih tingginya segini. Jadi sutroh itu semenjak zaman Rasulullah tingginya kurang lebih segitu, nggih. Paling minimalnya setinggi pelana unta. Kemudian kalau orang sholat nggak pakai sutroh, itu orang yang sendirian ya, atau imam atau orang yang sholat sendirian, nggih, nggak pakai sutroh, maka yaqta'u sholatah. Jadi fa innahu yaqta'u sholatahu al-himaru wal mar'atu wal kalbul aswad. Nah, wong lek ra nggawe sutroh, sholatnya itu dijamin batal. Akan batal ketika lewat di depan dia itu keledai, atau lewat di depan dia itu seorang perempuan, atau lewat di depan kita, di depan dia itu adalah anjing hitam. Nah, salah satu dari 3 makhluk ini lewat di depan kita ketika sholat dalam keadaan kita nggak pakai sutroh, maka sholatnya batal. Dari sini juga mengisyaratkan sutroh itu berarti hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kemudian berkaitan dengan kita menghalangi orang yang mau lewat depan kita, kalau kita pakai sutroh, syaratnya pakai sutroh nggih. Lek nggak pakai, gimana kita tahu batasan kita orang lewat? Nah, juga disebutkan dalam hadis Rasulullah, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun ay yajtaza baina yaday falyadfa, ya. Fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaiton. Nah, ini dalilnya hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
hadis ya dari Abi Sa'id Al-Khudri ya. Kata beliau, apabila salah seorang dari kalian sholat dan kalian bersutroh dari manusia, kalian punya batas di situ. Dan apabila ada seseorang menginginkan untuk dia itu lewat ya, antara kamu dan sutrohmu, ya, kata beliau, fal yadfa'hu, maka cegahlah dia. Kemudian fa'in aba, apabila orang itu enggan untuk kau cegah, ngengkel wae, ya, fal yuqatilhu, maka perangilah dia. Ajaran, pukulan. Kasari ngomong kalau diartikan kotil, perang, bunuhan. Itu menunjukkan bahwasanya lewat di depan orang sholat itu keharamannya sangat besar. Nah, maka kata beliau, perangilah dia fa'in nama huwa syaiton. Karena dia itu adalah setan meskipun berwujud manusia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu sekilas berkaitan dengan sutroh dan adapun perincian tentang bagaimana takbiratul ihram yang benar, insya Allah kita akhirkan pada majelis-majelis yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, dan saya ingatkan, manfaatkan betul dua nikmat tadi, yakni as-sihhatu wal farah, sehat dan kesempatan luang. Baik, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat pada sedikit ilmu yang kita pelajari. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.